Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trematoda Farmasi C dengan nama anggota kelompok 5 Iin Elsiana, Nadia Angelina, Putri Rahmanuddin, dan saya sendiri Saprianur. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, kita masuk ke pengertian trematoda. Trematoda atau cacing isap adalah kelas dari cacing pipih yang hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Mereka memiliki bentuk seperti daun, pipih, dan melebar ke anterior dengan alat isap mulut dan isap perut. Trematoda tidak memiliki anus dan alat ekresi berupa sel api. Karakteristik bentuk seperti daun, pipih, dan melebar ke anterior. Alat isap memiliki alat isap mulut dan alat isap perut untuk melekatkan diri pada inangnya. Sistem pencernaan memiliki faring, esofagus, dan usus bercabang dua. Tidak ada anus, limbah pencernaan harus dimuntahkan kembali. Alat ekresi memiliki sel api. Baik, masuk di siklus hidup. Trematoda dapat memproduksi secara seksual dan aseksual. Siklus hidup mereka seringkali bergantung pada beberapa inang atau intermediate dan diminutif. Contohnya, Pasquiola hepatic atau cacing hati memiliki siklus hidup yang melibatkan cacing dewasa di hati ternak, telur dalam air, dan siput air tawar sebagai inang intermediate. Contoh trematoda, contoh 1, Pasquiola hepatic, cacing hati yang hidup di hati ternak seperti kambing, biri-biri, sapi, dan kerbau. Contoh 2, cacing darah yang menyebabkan penyakit sistomiasis atau penyakit demam siput. Infeksi trematoda. Penularan trematoda dapat ditularkan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi ikan mentah, krustase, atau sayuran, atau melalui kontak dengan air yang terkontaminasi. Penyakit infeksi trematoda dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk penyakit hati dan paru-paru. Cara penanganan infeksi trematoda atau infeksi cacing pipih dapat ditangani dengan obat-obatan antihelmintik seperti praziquantel yang efektif untuk berbagai jenis infeksi trematoda kecuali pastilasi. Praziquantel bekerja dengan meningkatkan permilasi memperan sel cacing menyebabkan kehilangan kalsium intraseluler, kontraksi otot, dan kelumpuhan. Selanjutnya ada cara pencegahan. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan matang. Kita harus memastikan daging, ikan, dan sayuran yang kita masak itu benar sebelum dikonsumsi, atau bisa dikatakan matang sempurna untuk mencegah infeksi trematoda yang bisa ditularkan lewat makanan yang kita konsumsi. Yang kedua yang paling utama yaitu adalah menjaga kebersihan. Cuci tangan secara teratur, terutama setelah kita menyentuh tanah, sebelum makan, dan setelah kita menggunakan toilet, BAB atau BAK. Kemudian hindari kontak dengan air tawar, karena di air tawar biasanya banyak sekali mikroorganisme tidak baik. Jadi hindari berenang atau bermain di air tawar yang tercemar, terutama
jika ada siput yang diketahui itu menjadi salah satu perantara bagi infeksi trematoda. Lalu yang terakhir adalah air minum bersih. Pastikan air minum yang kita konsumsi itu bersih dan aman atau direbus sebelum digunakan, apalagi kalau kita menggunakan air keran untuk kita minum sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman. Yaitu trematoda dan manusia. Poin pertama, beberapa jenis trematoda dapat menginfeksi manusia, seperti Pasteurella hepatica dan Schistosoma. Poin kedua, konsumsi hati sapi yang terinfeksi Pasteurella sp tanpa pengolahan yang benar dapat menyebabkan penularan pada manusia. Poin ketiga, Schistosomiasis dapat menyebabkan kerusakan hati, kandungan kemih, dan organ lainnya. Seperti yang dilihat di bawah ini, yaitu struktur-struktur dari morfologi trematoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,